Dalam dunia yang dipenuhi informasi, kecepatan seringkali mengalahkan kedalaman. Kita menggulir layar, membaca judul, membentuk opini dalam hitungan detik. Namun, apakah opini itu berdiri di atas dasar yang kuat? Berpikir kritis adalah seni menunda kesimpulan, seni menggali makna di balik lapisan pertama. Dalam buku, Thinking, Fast and Slow, oleh Daniel Kahneman, dan Critical Thinking, karya Richard Paul dan Linda Elder, kita diajak memahami bahwa berpikir kritis bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dibangun. 1. Tunda dulu reaksi emosional. Contoh, pernah membaca komentar panas di media sosial lalu langsung ingin membalas? Tunggu dulu. Kahneman menyebutnya sistem satu thinking otomatis, cepat, dan seringkali keliru. Latih diri Anda untuk bernafas, mengamati reaksi emosional Anda, dan baru merespon secara sadar dengan sistem 2 thinking yang lebih lambat tapi rasional. 2. Ajukan pertanyaan yang mempertajam. Alih-alih menerima pernyataan, biasakan bertanya. Apa buktinya? Adakah sumber yang netral? Apakah ini argumen atau hanya opini? Menurut Richard Paul, orang kritis adalah penanya aktif, bukan penerima pasif. Dalam debat keluarga, misalnya, daripada langsung menolak argumen ayah Anda soal anak zaman sekarang malas, coba tanya, apa indikator kemalasan yang dimaksud? 3. Pisahkan fakta dan opini. Contoh sederhana. Indonesia negara berbahaya 4. Ini opini. Indonesia memiliki 10 bencana alam besar dalam setahun. Ini fakta. Kunci berpikir kritis adalah membedakan keduanya sebelum membentuk pendapat. Buku Critical Thinking Skills oleh Stella Cottrell menyarankan untuk selalu mengidentifikasi bahasa opini. Kata seperti, terlalu, selalu, biasanya, menurut saya, perlu diawasi. 4. Waspadai bias konfirmasi. Manusia cenderung hanya mencari bukti yang mendukung apa yang sudah mereka percayai. Ini disebut confirmation bias. Contoh, jika Anda percaya vaksin tidak aman, Anda cenderung hanya membaca artikel yang menguatkan itu. Berpikir kritis menuntut kita melawan kenyamanan sengaja mencari pandangan yang berbeda untuk menguji validitas keyakinan sendiri. 5. Latih diri melalui menulis dan diskusi. Pikiran yang jernih lahir dari proses menulis dan berdiskusi. Tulisan memaksa Anda menyusun argumen dengan runtut. Diskusi memberi umpan balik dan tantangan. Seperti kata filsuf John Stuart Mill, the worth of a belief lies in how well it stands up to challenge. Mulailah dengan hal kecil. Buat jurnal harian tentang opini-opini Anda dan latih untuk menyertakan alasan dan sumber. Berpikir kritis bukanlah alat untuk menang debat, tapi untuk menemukan kebenaran dengan jujur dan rendah hati. Dari kelima tips ini, mana yang paling ingin kamu coba dulu?